Rapi kali ya saksinya ya. Oke, proses juga gue mulai dadah. 3, 2, 1. Sidang lanjutan perkara pidana nomor register 51 dan seterusnya. Dengan ini sidang dibuka dan nama dia Mas ya? Saya harus bilang. Gak usah nama dia langsung aja. Gak apa, itu udah gak panjang kali Pak. 3, 2, 1. Sidang lanjutan perkara pidana nomor register 51 dan seterusnya. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara yang sebelumnya, maka agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim pada penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa. Harap diperhatikan. Benar. Nice HP, nice. Di atas nice HP. Aku ada kertas. Masa tiba-tiba aja. Gak apa-apa itu. Jangan di. Enggak, coba masih mana? Di Pulang aja. Oh, boleh jalan sih. Ya. bisa berdiri panitra kan? Panitra itu tiba ada laptop. Lagi juga. Jadi cepat deh. Tapi kalau pasien. Sidang 3, 2, Pak saya masuk Pak. Geser lah sedikit sini. Tangan ya, tangan dulu. Saya pakai di bawah. 3, 2, 1. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 51 dan seterusnya. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan Enggak, jadi orang Makanya aku bilang kan dia mau baca putusan nanti baik majelis hakim akan baca putusan. sebelum saya membaca putusan, Harap berdiri gitu ya. Nomor 3, 2, 1, rolling and action. sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 51 dan seterusnya. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara sebelumnya, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim pada penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa. Harap diperhatikan. Saudara terdakwa, silakan berdiri. Putusan. dari putusan dulu baru dari situ dia berdiri. Iya memang. Iya, pas kita pas mengadili. Pas amar loh. Iya, pas amar putusan dia. Kalau putusannya pas 1000 dari pagi bayar minggu. Oh, banyak mana dulu ini? Pas pembacaan amar. Tapi sama kan dia kan. Pas amar dia berdiri. Aku sih pas amar. Iya, Pas dia amar. mengadili. Apa? Anjir kayak gini udah. Dari awal dia berdiri. Saya kok habis itu berdiri. Berdiri. Hari itu kami tidak berdiri. Itu pidana. Itu udah mana itu enggak bisa kopi mau duduk aja. Hari kemarin aku duduk aja bila selesai. Salam lagi. Sebagai laki lagi dalam sudah. Enggak ada. Mesti aman itu bener nanti tiba-tiba mati kayak kemarin dia. Mama diri. Ayo, mulai. Ini sama teman ini. Yang dokter dibacakan aja tuh. Sudah atau baca aja terus gitu udah. Masalah mengadilinya ini. Tanggalnya itu tanggal 31 Jumat 31. Yang diucapkan dalam Ada hari sidang dia pada ulang tahun ke hari Jumat. sekarang. Dia satu memang tahunku ya. Hari Jumat tahunku. Sri. Tapi kok brewok. 3, 2,
1 rolling and Ini dibaca putusan gitu. Iya. 3, 2, 1 rolling and action. Putusan nomor register 51 Kan tadi kok abang suruh dia berdiri kan? Berarti Tiba-tiba duduk ya. Terus Ulangin dari yang Jadi, baik kalau sehat. Iya, dari yang sehat. 3, 2, 1 rolling and action. sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 51 dan seterusnya dengan nama Enggak, udah maksud si orang ini hakim suara terdakwa sehat dan langsung aja gitu. biar capek loh nanti yang di seri. Enggak Iya. Rolling 3, 2, and action. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 51 dan seterusnya atas nama terdakwa Muhammad Fayed Hawari Bingung kau kan? Kan udah tadi Nggak ada dengan atas ini. Oke. Apa? 3, 2, 1 rolling and action. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 51 dan seterusnya dengan atas nama Enggak ada kan di atas nama. Ngomong aja ngomong terus. Ada terdakwa sehat. 3, 2, 1. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 51 dan seterusnya atas nama terdakwa Muhammad Fayed Hawari dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik. Sesuai berita acara yang sebelumnya, maka agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pada penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa harap diperhatikan. Putusan nomor register 51 garing PIT B garing 2024 garing PS garing HK garing FHUSU garing Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Muhammad Fayed Hawari, tempat lahir Medan, umur 22 tahun, tanggal lahir 1 Juni 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pelamboyan 1/3 nomor 2, Komplek Pemda tingkat 2 Medan. Agama Islam, pekerjaan petani atau pekebun, pendidikan SMA tidak tamat. Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap /58/4/2023 Reskrim dan terdakwa Muhammad Fayed Hawari ditahan dalam tahanan rutan oleh pertama penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023. Yang kedua penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024. Yang ketiga, ditahan oleh penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024. Yang keempat, ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024. Yang kelima, ditahan oleh penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024. Yang keenam, ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024. Yang ketujuh, ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Adinda Sakina Pondri, advokat atau penasihat hukum yang berkantor di Jalan Gatot Subroto nomor 26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepanitraan Peradilan Semu Fakultas Universitas Sumatera Utara di bawah register nomor 451 dan seterusnya tertanggal 18 Maret 2024
Pengadilan negeri tersebut setelah membaca. Jangka telah dibacakan. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut, jangka telah dibacakan. Setelah mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya, jangka telah dibacakan. Setelah mendengarkan tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya pada pokoknya, jangka telah dibacakan. Menimbang bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, jangka telah dibacakan. Berdasarkan hasil visum et reperendum nomor 400 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Dr. Marta Silitonga SPOG, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pemeriksaan. Ini sama kan tadi pembaca dakwaan udah dibacakan. Ini termasuk dakwaan, jangan dibacakan lagi. Kan dia dapat dibacakan. Lanjut terus. Sini tadi. Wah, kok mau diam aja? Maksudnya tadi kan pendapat surat dakwaan dia dapat dibacakan. Kan dibacakan lagi. Ini kan dakwaan menangani ini. Dibacakan. Iya, makanya jangan terus dibacakan. Jadi berbeda. Tiga. Dah, Betul. udah. Bacakan Ya apa udah sih? ini. Dah. Oke, guys. 3, 2, 1. Sabar. Balas cepet. Yang mana dari kita yang salah? Enggak, tadi Ini kan? Iya, ini kan aturannya dakwaan. Nih, surat terdakwa kan? Iya. Ke sini. Menimbang bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, yang telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 289 KUHP menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selah sebagai nomor 51/B/2024/PS/HK/FH/Medan yang amarnya sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.
Kalau mau apa ya? Jangan suka suka. Saksi kan dia kan. Nimbang. Ini kan. Iya, iya. Dalam buku. Ya lanjutan tadi ya. Cuma kasih buku ya, Mas. Pas nanti transfer Transferan saja. 11 12. Terus saya ini. ini apa ya? Jadi korbannya dulu kan Bu? Iya. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selas nomor 51/B/2024/PS/HK/FAUSU/Medan yang amatnya sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yang telah dibacakan. Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi sebelumnya. Bisa langsung aman dulu. Ya, 2 1. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan atau ada charge sebagai berikut yang telah dibacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota turun. Baik, saya akan lanjutkan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. 1. Sehelai baju kaos warna merah bertuliskan cute bear. Yang kedua, helai celana pendek berwarna merah. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Menyalahgunakan kedudukan kewenangan, kepercayaan dan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan dan membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan campur dengan atau dengan orang lain terhadap penyandang disabilitas. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setiap unsur, setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana, dalam hal ini manusia pribadi, selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang leader pada delik material, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Menimbang bahwa menurut Lamintang untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia. Maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan semua syarat-syarat tersebut disebut BGD.
Menimbang bahwa selama di persidangan telah ditetapkan dihadapkan terdakwa Muhammad Fair Hawari yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dan dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa dirinya lah yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai objek hukum atau person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini terdakwa Muhammad Fair Hawari, sehingga demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Menimbang bahwa setelah mencermati unsur ini menjadi pokok perkara dalam unsur ini adalah melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan cabul yang didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan bentuk pencabulan apa yang ditimbulkan atau diperbuat oleh terdakwa terhadap diri Nabila Azhara, apakah itu dalam bentuk perbuatan cabul, misalkan dalam bentuk meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya yang dapat menimbulkan tercederanya martabat diri korban. Menimbang bahwa dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum menekankan bahwa saksi Nabila Azhara telah dicabuli oleh terdakwa Muhammad Fair Hawari yang mengakibatkan saksi Nabila Azhara mengalami selaput darah dari saksi Nabila Azhara tidak utuh, dan berdasarkan keterangan ahli selaput darah pada kemaluan Nabila Azhara tidak utuh. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum meyakini bahwa terdakwa Muhammad Fair Hawari mendorong tubuh saksi Nabila Azhara dan membuka bajunya, kemudian memegang dan menciumi payudara saksi Nabila Azhara, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina atau alat kelamin wanita saksi Nabila Azhara, dan terdakwa meminta saksi Nabila Azhara untuk mengisap penis alat kelamin pria. Menimbang bahwa terdakwa baik secara lisan maupun dalam pledoi atau nota pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa tidak melakukan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, di mana berdasarkan keterangan saksi Almira Safradika, keterangan saksi Nova, keterangan saksi Andin menunjukkan bahwa saksi Nabila Azhara sering berbohong, bahkan pernah 2 kali menuduh orang lain melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, yaitu suami atau saksi dari Andin. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terdapat 2 perbedaan di atas demi mengetahui kebenaran material, maka perlu digali dari sudut pembuktian perkara dimaksud. Menimbang bahwa pembuktian adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak berperkara di muka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Menimbang bahwa hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima. Menimbang bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Menimbang bahwa disebutkan dalam pasal 180 KUHP alat bukti yang sah adalah 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mencari bukti sesungguhnya adalah mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti yang termasuk barang bukti. Apakah dari bukti yang ada itu sudah cukup yang membuat terang tindak pidana yang terjadi? Menimbang berdasarkan teori yang di atas majelis hakim berdasarkan keterangan saksi Nabila Azhara dan saksi Rabia Sidikan bahwa hari Kamis tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 9 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Ruta 4 Jaya Permonangan Nagori Maligas Tonga, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, di mana Nabila Azhara memberitahukan kepada saksi Rabia Sidikan yang merupakan nenek dari Nabila Azhara terdakwa Muhammad Fair Hawari yang telah meraba mengisap payudara Nabila Azhara dan memasukkan jari ke kemaluan Nabila Azhara. Menimbang bahwa keterangan Almira Safradika yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Nabila Azhara masuk ke dalam gubuk dan kemudian diusul oleh terdakwa, yang mana saksi pada saat itu sedang mengusir burung di sawah, dan kurang lebih 1 jam Nabila Azhara keluar dari gubuk dan disusul oleh terdakwa yang berjalan ke sepeda motor, dan selanjutnya Nabila Azhara menceritakan kepada saksi di mana Nabila Azhara telah dicabuli oleh terdakwa. Sebagaimana keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh terdakwa, yang mana terdakwa pada saat itu membawa bingkai sendirian, tetapi Nabila Azhara dengan jarak jauh dengan terdakwa
Ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. 2. Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Menimbang bahwa dari keterangan Almira Sapradika adalah sebuah keterangan sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, karena tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, yakni keterangan saksi Rabia Sidikan yang pada intinya tidak mengetahui terjadinya perbuatan pencabulan secara langsung dan hanya mendengarkan dari Nabila Azhara. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP dapat diketahui keterangan saksi-saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, menurut KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendirinya ia melihat sendiri dan ia alami. Menurut pasal 1 angka 26 KUHP, dan saksi dapat menerangkan peristiwa pidana yang ia dengar, dia lihat dan ia alami sendiri yang menyebut atas dasar dari pengetahuannya. Menurut pasal 1 angka 27 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nova, saksi Andin menyatakan bahwa Nabila Azhara suka berbohong dan pernah menyatakan bahwa Nabila Azhara telah dicabuli, akan tetapi perbuatan tersebut tidak pernah terjadi dan diselesaikan di kampung secara kekeluargaan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa saksi Rabia Sidikan pada tanggal 9 Oktober 2023 ketika mengetahui cucunya dicabuli berdasarkan keterangan dari Nabila Azhara, dan seharusnya setelah mendengar laporan dari Nabila Azhara, saksi Rabia Sidikan harusnya mengkonfirmasi apa yang diterangkan Nabila Azhara kepada terdakwa Muhammad Faid Al-Bari dan istrinya. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaklaziman di mana saksi Rabia Sidikan tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa maupun terdakwa terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada Nabila Azhara, dan saksi Rabia Sidikan telah mengetahui bahwa Nabila Azhara memiliki riwayat latar belakangan dalam hal lambat berpikir dan seharusnya tidak dibiarkan pergi kemanapun tanpa pengawasan orang yang lebih dewasa atau orang tua. Akan tetapi saksi Rabia Sidikan membiarkan Nabila Azhara pergi dan pulang malam, hal mana saksi Rabia Sidikan juga telah mengetahui pernah terjadi perihal yang sama terhadap Nabila Azhara yang mengatakan bahwa Nabila Azhara pernah dicabuli dan hal tersebut tidak terbukti dan telah diselesaikan di kampung secara kekeluargaan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakyakinan bagi majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, di mana saksi Rabia Sidikan membiarkan Nabila Azhara pergi kemanapun tanpa pengawasan dari saksi selaku nenek Nabila Azhara, yang mana tentunya paham tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi suatu tindak pidana, apalagi menimpa diri cucu saksi Rabia Sidikan sendiri, di mana setelah mendapatkan laporan dari Nabila Azhara, saksi Rabia Sidikan menemui keluarga dan berembuk dan selanjutnya melaporkan kepada polisi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan KUHP dan keterangan para saksi di atas, majelis hakim berpendapat walaupun penuntut umum telah menghadirkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi terhadap keterangan Nabila susah Skip aja. nggak bisa mendapat pendapat hakim. 13 bawah. Skip aja. Langsung ke akhirnya aja saya Sama putusan aja. ini kok lagi pendapat hakim. Satu lembar itu Oh, satu lembar satu. kenapa kok dia ini lah, udah ini kan udah selesai jadi ini masuk baca lah. Kalau berterakhir ini kan dibaca, maksudnya dia si Pak Mahmud itu megar sambil melihat berkas, kan enggak suka. Dia nanti juga sambil memastikan berkas. Satu lembar satu menimbangnya. Lagi kan udah dibaca penuntut umum. Ganti ke Frans aja langsung. Ini masuk ke baca lagi yang tadi aku salah. Oh, kan sama Ya, dulu. ya kan. Di Suwarolin and Shooting Saya X. kembalikan kepada hakim ketua. Ulang tadi. Masih Oh, ngomong. dari dulu. 3, 2, 1. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, menimbang bahwa nilai pembuktian saksi yang diajukan penuntut umum masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa dikaitkan dengan Frans saja yang baca. Oh, ya masa kok kasih aku langsung ke Iya, iya, iya. 3, 2, 1. Main lah. 3, 2, 1. Saya serahkan kepada hakim ketua. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 1.
Menimbang bahwa keterangan saksi yang diperlukan majelis dalam sidang yang digunakan untuk membentuk keyakinan adalah semua keterangan saksi yang menyangkut hal keadaan batin terdakwa sebelum berbuat. Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang adanya ketidakkonsistenan keterangan saksi Nabila Azhara dan saksi Amira Safradika menjadi dasar keyakinan hakim dalam perkara aku. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa perbuatan cabul telah dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya, di mana perbuatan cabul tersebut tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1, maka terhadap perbuatan cabul dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut juga tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka majelis hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua penuntut umum tidak terbukti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti satu helai baju kaos warna merah bertuliskan seatbelt, satu helai celana pendek warna merah yang telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nabila Azhara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Selanjutnya akan dibacakan amar putusan. Saya serahkan kembali kepada hakim kedua. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fayyad Hawari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Muhammad Fayyad Hawari oleh karena itu dari dakwaan alternatif ke-1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa satu helai baju kaos warna merah, satu helai celana pendek warna merah dikembalikan kepada saksi Nabila Azhara. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh kami, Arisgo Mahasiswa Putar-Putar SHMH sebagai Hakim Ketua, Franky Christoph Sialagan sebagai Hakim Anggota, Seli Salima SHMH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari ini, Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Elizabeth Siombing SHMH, Panitera Pengganti pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, serta dihadiri oleh Wilbert SHMH sebagai penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Hakim Ketua tertanda tangan, Hakim Anggota tertanda tangan, Panitera Pengganti tertanda tangan. Ingat, buka seat yang paling bawah, buka seat paling bawah, dulu. Demikian. Menang kita lihat. Harapan kan? Itu. Enggak tanda tangan kan?
3, 2, 1. Hakim ketua tanda tangan. Hakim anggota. Tanda tangan. Hakim anggota. Panitera pengganti. Tanda tangan. Baik, saudara terdakwa, silakan duduk. Saudara terdakwa paham atas putusan yang telah dibacakan? Paham yang mulia. Baik. Walaupun putusan telah dibacakan, terdakwa dan penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan. Saudara paham? Paham yang mulia. Saudara penuntut umum paham? Paham yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan nomor register 51 dan seterusnya atas nama terdakwa Muhammad Fayyad Hawari dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggal. Kok gini? 3, 2, 1. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Pak hadirin dipersilakan untuk berdiri. Oke. Gerakan terus dah. Foto. Udah siap. Terima kasih. Sore aja. Nggak bisa, kita emang harus foto. Sore. Weh, ada yang mau ngomong sebelum penutupan? Nanti kan. Dah. Ada yang mau ngomong nih, Kak? Nggak usah, udah merepet tuh di depan.